Bukan saja keputusan itu bertentangan dengan prinsip imparsialitas, di mana seharusnya hakim terlapor mengundurkan diri sesuai konsep judicial disqualification, tetapi yang lebih mengganggu adalah putusan 90 terindikasi merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir, plain and organized crime, sehingga layak pelapor tasbihkan sebagai mega skandal Mahkamah Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat hormati, salah satu topik politik memanas yang hingga saat ini belum mereda, bahkan prosesnya saat ini masih berlangsung di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait dengan dikabulkannya syarat tentang batasan usia capres-cawapres sebagaimana yang tersurat di dalam Undang-Undang Pemilu yang sebelumnya minimal berusia 40 tahun, akan tetapi oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan bahwa seseorang yang pernah atau berpengalaman bahkan sedang menjalani tugasnya sebagai kepala daerah, baik itu gubernur, bupati atau wali kota, boleh menjadi capres-cawapres meskipun usianya belum genap berusia 40 tahun. Karuan saja putusan MK nomor 90 itu dinilai syarat dengan kepentingan kekuasaan, terutama terkait dengan upaya Presiden Jokowi untuk membangun politik dinasti keluarganya. Ketua MK yang disebut-sebut sebagai adik ipar Presiden Jokowi, yaitu Anwar Usman, diduga kuat sedang membangun kejahatan terencana, kejahatan politik terencana yang digunakan sebagai ajang untuk memanjakan hasrat politik Presiden Jokowi terkait dengan keinginan Prabowo Subianto yang ingin menggandeng Gibran Rakabuming Raka putra sulungnya untuk bisa menjadi cawapres, dan hingga akhirnya sudah terdaftar di KPU secara resmi, sehingga dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto, kecuali jika MKMK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Ketua MK Anwar Usman benar-benar telah melakukan kejahatan terencana sehingga layak untuk diberhentikan, sehingga keputusan nomor 90 tersebut tidak berlaku, sehingga akhirnya Gibran Rakabuming Raka bakal gigit jari dan tidak bisa menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terkait dengan putusan MK nomor 90 tersebut, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM pada era SBY, Denny Indrayana, menjadi salah satu pelapor Ketua Mahkamah Konstitusi atau Ketua MK Anwar Usman yang dengan sangat keras melontarkan dugaan kuat bahwa putusan MK merupakan skandal kejahatan terencana yang melibatkan kantor kepresidenan. Oleh karena itu, Denny pun dengan tegas meminta seharusnya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengundurkan diri atau setidak-tidaknya diberhentikan dengan tidak hormat. Hal itu disampaikan dalam sidang laporan putusan MK terkait batasan usia capres-cawapres ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang dilakukan bersamaan dengan 15 guru besar hukum tata negara yang lain. Menulis laporan ini dengan penuh rasa sedih dan memikirkan bagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, lembaga yang kita sama-sama cintai dan harapkan akhir-akhir ini telah berubah menjadi lembaga yang dipersoalkan dan dipertanyakan kredibilitas dan integritas kelembagaan dan hakim-hakim konstitusinya. Oleh karena itulah, pelapor dengan segala upaya berusaha menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi, meskipun dengan cara menyampaikan kritikan dan masukan yang tidak jarang juga mudah disalahpahami. Putusan nomor 90 adalah salah satu ujian terberat yang dihadapi Mahkamah, yaitu ketika kontestasi pemilihan Presiden 2024 menjadikan ruang sidang Mahkamah Konstitusi menjadi ajang pertarungan yang sayangnya tidak selalu
tulus demi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga yang mengemuka adalah kepentingan politik kemenangan tanpa memperhatikan politik keindonesiaan. Seharusnya, sebagai lembaga yang didaulat menjaga konstitusi dan demokrasi, the guardian of constitution and democracy, apalagi diisi oleh hakim konstitusi yang bersyarat negarawan, Mahkamah seharusnya tahan akan godaan intervensi baik berupa kekuasaan ataupun kekayaan. Namun sayangnya dalam pandangan pelapor, putusan 90 menunjukkan bagaimana Mahkamah telah ditundukkan oleh kepentingan untuk memenangkan kekuasaan dengan cara mengubah aturan perundangan yang seharusnya tidak bijak dan tidak boleh dilakukan. Apalagi perubahan peraturan tentang syarat umur capres-cawapres itu menggunakan tangan hakim terlapor yang seharusnya mengundurkan diri karena perkara tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kepentingan mana sudah tidak termainkan karena telah menjadi fakta hukum dengan didaftarkannya Gibran Jokowi sebagai pasangan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, dengan salah satunya memanfaatkan ketentuan baru terkait syarat umur dalam putusan 90 yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah tersebut. Bukan saja keputusan itu bertentangan dengan prinsip imparsialitas, di mana seharusnya hakim terlapor mengundurkan diri sesuai konsep judicial disqualification, tetapi yang lebih mengganggu adalah putusan 90 terindikasi merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir, plain and organized crime, sehingga layak pelapor tasbihkan sebagai mega skandal Mahkamah Keluarga. Karena tingkat pelanggaran etik dan kejahatan politik yang dilakukan sifatnya sangat merusak dan meruntuhkan pilar kewibawaan Mahkamah Konstitusi, mega skandal Mahkamah Keluarga tersebut melibatkan 3 elemen tertinggi, yaitu 1. Orang nomor 1, yaitu the first Chief Justice, Ketua Mahkamah Konstitusi. 2. Untuk kepentingan langsung pihak keluarganya, yaitu the first family, keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Dan 3, demi menduduki posisi di lembaga kepresidenan, yaitu the first office, kantor kepresidenan Republik Indonesia. Sehingga dengan semua elemen tertinggi demikian, tidaklah patut jika pelanggaran etika dan kejahatan politik yang terjadi dipandang hanya sebagai pelanggaran dan kejahatan yang biasa-biasa saja, dan cukup dijatuhkan sanksi etika semata. Kerusakan yang diakibatkan terlalu dahsyat, sehingga prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati sebagai yang terakhir dan mengikat, final and binding, kali ini harus dibuka opsi pengecualian, exception, justru demi menjaga kewibawaan, kehormatan, dan keluhuran Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dalam kondisi yang sedemikian penting dan genting inilah, peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mesti dijadikan pintu solusi untuk melakukan koreksi mendasar. Bukan hanya dengan menjatuhkan sanksi etis berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada hakim terlapor, tapi yang lebih penting adalah menilai dan membuka ruang koreksi atas putusan 90 yang telah direkayasa dan dimanipulasi oleh hakim terlapor dan kekuatan kekuasaan yang mendesain kejahatan yang terencana dan terorganisir tersebut. Lantas bagaimana reaksi dari Ketua MK Anwar Usman terkait dengan adanya desakan agar dirinya mundur atau diberhentikan? Nah, terkait dengan desakan tersebut, Ketua MK Anwar Usman dengan tegas memberikan jawaban yang cukup menohok. Menurutnya bahwa semua tugas dan jabatan itu semata-mata hanya karena Allah. Kemudian terkait dengan adanya tudingan Mahkamah Keluarga, dia dengan tegas menyatakan bahwa yang dia adili bukan merupakan sebuah fakta, melainkan sebuah norma. Sehingga hal itu sangat terkait dengan siapa yang mengajukan laporan tersebut. Terkait dengan Bapak nggak mundur itu gimana, Pak? Apa? Mundur. Ya mundur dari perkara 90. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pak, Ya. kalau Anwar juga merasa tak perlu mengundurkan diri dari perkara itu
Meskipun pemohon secara eksplisit menulis sosok Gibran sebagai alasan menggugat batas usia capres-cawapres. Menurutnya, yang menentukan ada atau tidaknya konflik kepentingan adalah pemohon itu sendiri. Di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan diatur bahwa hakim harus mundur dari perkara yang kemungkinan konflik kepentingan. Jika tidak, maka putusannya tidak sah. Ini pengadilan norma semua bangsa Indonesia. Iya, tapi kan dalam pertimbangannya disebutkan secara jelas nama Mas Gibran. Oh, nggak ada di pertimbangan, coba baca. Di permohonan maksudnya. Nggak ada. Ya, oke. Di permohonan kan ada nama Mas Gibran secara eksplisit. Pemohonnya itu siapa? Kan gitu. Ya. Sebelumnya, mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana melaporkan adanya pelanggaran etik dalam putusan MK yang membuat Gibran bisa maju jadi cawapres. Laporan Denny Indrayana itu kemudian direspons positif oleh MKMK. MKMK telah selesai melaksanakan sidang pendahuluan 9 hakim konstitusi yang digelar pada Senin 30 Oktober 2023 sore. Anwar Usman menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa 2 kali dalam sidang etik ini. Sahabat-sahabat Tritas Bangsa dan Setanah Air yang sangat saya hormati, gonjang-ganjing politik yang terjadi akibat putusan MK tersebut memang menjadikan situasi politik menjelang Pilpres 2024 semakin memanas. Hingga saat ini kita belum mendapatkan kepastian apakah Prabowo Subianto benar-benar bisa maju sebagai calon presiden dengan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakilnya meskipun sudah mendaftar di KPU. Ini menjadi pertanyaan publik yang masih terus menggantung dan belum jelas kepastiannya karena hingga saat ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK sedang berproses untuk melakukan sidang gugatan terhadap para pelapor. Apabila nanti memang hasilnya memutuskan bahwa putusan MK nomor 90 terkait dengan batasan usia capres-cawapres itu dianulir dan dinyatakan tidak sah, bahkan pada akhirnya meminta agar Anwar Usman benar-benar diberhentikan dan dikabulkan oleh Majelis Kehormatan MK. Tentu putusan MK nomor 90 tahun 2023 terkait dengan batasan usia capres-cawapres tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum, sehingga kemungkinan besar paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Kalau ini yang terjadi, tentu saja situasi politik akan semakin memanas. Bahkan bukan tidak mungkin akan terjadi chaos politik, karena tentu saja para pendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka tidak bisa menerima putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Beriringan dengan itu ternyata di DPR juga sedang digelontorkan isu adanya upaya dari sejumlah wakil rakyat untuk mengajukan hak angket terhadap putusan MK tersebut. Salah satu diantaranya adalah politisi PDIP Masinton Pasaribu yang dengan tegas meminta agar DPR atau wakil rakyat mengajukan hak angket secara pleno untuk mendapatkan kepastian tentang putusan MK yang dinilai memberikan karpet merah kepada putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto. Nah, terkait hal tersebut, apabila nanti memang wakil rakyat di Senayan benar-benar menggelar sidang paripurna untuk menggelar sidang hak angket dan hasilnya memastikan bahwa Ketua MK Anwar Usman layak untuk diberhentikan dan keputusan nomor 90 yang telah diputuskan meskipun bersifat final dan pending, tentu saja bisa terjadi bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka benar-benar hanya bisa gigit jari dan tidak bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Bisa jadi hanya akan ada dua paslon, yaitu pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang berkontestasi politik bersama dengan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau yang sering populer dengan akronim Paslon Amin. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.